Duka masih menggelayuti Dodi Sudrajat atas meninggal putri tercintanya Vanessa Angel. Hal itu terungkap tadi malam di saat Dodi menggelar acara haul untuk mengenang setahun meninggalnya Vanessa dan suaminya Bibi dalam kecelakaan tunggal di Tol Jomo saat perjalanan ke Surabaya 4 November 2021 lalu. Dodi pun mengungkapkan bahwa tahlilan digelar selain untuk almarhumah Vanessa juga untuk suaminya almarhum Bibi. Ya, hal tersebut rupanya tidak pernah diungkapkan Dodi pada tahlilan 100 hari sebelumnya karena saat itu hubungannya dengan Haji Faisal masih begitu panas. Lantas seperti apa suasana tahlilan yang juga dihadiri sahabat-sahabat Vanessa dan Bibi tersebut? Dan seperti apa duka Dodi ketika mengingat kenangan dari sang putri, yaitu berupa kado mewah terakhirnya di ulang tahunnya. Selain itu, Haji Faisal dan keluarga pun juga melakukan ziarah ke makam Vanessa dan Bibi. Sementara itu, rupanya Fuji pun masih trauma atas meninggalnya sang kakak dan iparnya Vanessa Angel. Karena begitu traumanya, Fuji pun sempat menolak untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-20 di tanggal 3 November kemarin. Selain itu, Fuji juga melihat ada kaitan antara ulang tahunnya yang ke-19 tanggal 3 November 2021 lalu dengan kecelakaan tunggal yang merenggut nyawa Bibi dan Vanessa. Dan benarkah di ulang tahunnya kali ini, Fuji pun mendapatkan 20 kali surprise dari Thorik Halilintar. Di sisi lain, Dodi Sudrajat juga mengungkap hubungannya dengan Haji Faisal yang sempat panas akibat perebutan hak asuh Galaskai dan rencana pemindahan makam almarhumah Vanessa. Lantas benarkah komunikasi Dodi dan Faisal kini masih membeku? Benarkah Dodi kini pun mulai melunak untuk rencana pemindahan makam Vanessa? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Duka masih menyelimuti keluarga Dodi Sudrajat atas meninggalnya Vanessa dan Bibi akibat kecelakaan di Tol Jomo tanggal 4 November 2021 lalu. Hal itu pun terlihat tadi malam di saat Dodi menggelar haul untuk mengenang setahun meninggalnya Vanessa. Dodi pun mengaku masih sering menangis di saat kangen dengan putrinya atau saat ia ke kamar dan juga melihat pakaian peninggalan putrinya. Di acara haul tadi malam, Dodi mengungkapkan secara eksplisit jika acara haul kali ini untuk mendoakan almarhumah Vanessa Angel dan suaminya almarhum Bibi. Ya, pernyataan Dodi tersebut berbeda dengan momen pengajian 100 hari beberapa bulan lalu yang menjadi sebuah polemik karena tidak menyebutkan nama almarhum Febri Andriansyah lantaran panasnya persetujuan dirinya dengan Haji Faisal. Nggak terasa ya, waktu berjalan begitu cepat, waktu berjalan begitu ya cepatnya, kayaknya baru kemarin kita mengadakan acara doa dan tahlil 7 harian, 40 harian, ya nggak terasa sekarang sudah 1 tahun yang lalu ya, 4 November Vanessa meninggal di kecelakaan di jalan tol Jombang yang nyawanya tidak tertolong dan bersama Bibi, dan itu benar-benar masih terasa baru kemarin sepertinya. Kita mendoakan untuk
Vanessa Zania dan Bibi Adriansyah. Ya, jadi kita mengadakan acara doa dan tahlil itu untuk almarhum dan almarhumah. Karena mereka kan mengalami kecelakaan di jalan tol bersama, dan ya tentunya kita mendoakan Vanessa dan Bibi. Kemungkinan kita akan ke makam itu bersama ada sahabat, ada teman, ada keluarga hari Sabtunya. Kita hari Sabtu akan ziarah ke makam Vanessa dan Bibi, dan ya kadang nangis ya, kadang mungkin di sini tegar ya, tapi kalau udah masuk di kamar ngelihat baju-bajunya, ngelihat peninggalannya almarhum gitu, ya ngelihat gitarnya, nangis. Pasti nangis, sesungguhkan nangis gitu ya. Setelah nangis saya kirim Al-Fatihah gitu. Merasa kehilangan ya gimana sih? Salah satu kenangan terindah yang juga masih diingat Dodi akan putrinya adalah sebuah kado ulang tahun yang diberikan almarhumah kepadanya beberapa minggu sebelum sang putri meninggal dunia. Pasalnya, kado tersebut merupakan kado termewah yang diberikan Vanessa ketika itu. Ya, kado tersebut diberikan Vanessa di rumah Dodi yang merupakan rumah masa kecil Vanessa. Kado tersebut juga diberikan setelah kurang baiknya hubungan Vanessa dengan sang ayah Dodi Sudrajat setelah sekian lama diduga akibat keputusan Vanessa karena memilih untuk menikah dengan Bibi. Pada momen itulah, Vanessa pun juga bertemu dengan adiknya Mayang yang seakan itu adalah sebuah momen pamitnya Vanessa dengan Dodi dan keluarga sebelum ia pergi selamanya akibat kecelakaan tunggal di Tol Jomo pada tanggal 4 November lalu. Apalagi ini sebenarnya sih yang paling memilukan adalah ulang tahun Dedi kemarin ya kan. Ulang tahun Dedi itu tanggal 13 Oktober. Dan itu dimana itulah saat terakhir almarhum bertemu dengan adiknya Mayang, bertemu dengan Dedi. Disitulah sepertinya dia mau pamit pergi untuk meninggalkan Dedi dan Mayang untuk selama-lamanya ya. Di ulang tahun itulah yang paling sangat-sangat gak bisa Dedi lupakan seumur hidup Dedi gitu ya. Dan tidak menyangka gitu kalau itu adalah hadiah ulang tahun termewah yang Dedi terima dari almarhumah. Buat acaranya kan di rumah orang tua Dedi itu adalah rumah masa kecilnya Vanessa di situ. Disitulah dia memulai karirnya dengan Mayang ya, belajar musik di situ, di rumah itu, belajar vokal di situ ya, mulai dari kecil SD, SMP, SMA ya di Kemayoran ini. Gitu. Kamu harus kuliah gitu. Nanti kakak juga kuliah gitu. Pesennya sama Mayang. Itu aja sih, banyak sih kenangan-kenangan terindah yang nggak bisa dilupakan. Begitu juga Mayang. Paling membekas di ingatan aku ya ketika belajar gitar sama belajar nyanyi bareng itu udah lama banget. Aku masih umur berapa ya, 8 tahun 7 tahun ya. Ketika duka masih membayangi Dodi Sudrajat saat menggelar haul mengenang setahun meninggalnya almarhumah Vanessa Angel dan juga suaminya Bibi. Lantas, seperti apa Haji Faisal mengenang setahun meninggalnya almarhum Bibi anaknya dan juga menantunya Vanessa? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Coki Sitohang. Saksikan terus Intens Investigasi sehari 3 kali, Senin sampai Sabtu di YouTube channelnya. Like, subscribe, and share. Don't forget. Duka masih tergurat jelas di wajah Dodi Sudrajat di saat menggelar haul kenang setahun meninggalnya Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah. Hal itu pun juga tampak tergurat di raut wajah keluarga Haji Faisal. Hal itu terlihat di saat Haji Faisal dan keluarga kemarin melakukan ziarah ke makam almarhum Bibi dan juga almarhumah Vanessa Angel di TPU Islam Malaka Pesanggerahan.
Ziarah ke makam merupakan salah satu cara keluarga Haji Faisal untuk mengenang setahun meninggalnya sang anak Bibi dan juga menantunya Vanessa yang meninggal dalam kecelakaan tunggal di Tol Jomo pada tanggal 4 November 2021 lalu. Bersama Gala. Jam 7 saya besok mau. Bersama Gala Pak Haji atau? Ya kalau galanya bangun, kalau galanya sifatnya bangun dia pagi-pagi. Belum tentu ya. Saya bawa. Kalau nggak bangun dia pagi, kalau dia masih tidur, sayang untuk dibangunkan. Ataupun kalau hari hujan. Kalau hujan saya nggak jadi pergi. Biasa-biasa saja. Artinya biasa-biasa saja. Intinya saya dengan karib kerabat, dengan teman-teman almarhum berkumpul di masjid dan ingin mengirimkan doa kepada almarhum si Panes nanti. Dan mudah-mudahan dengan kita mengirimkan doa itu ya mereka tentu merasa nyaman dan tenang. Sebenarnya bukan masalah tradisi ya. Kita selalu kan sering mengirimkan doa. Bahkan saya sehabis sholat dengan mamanya itu mengirimkan doa terus kepada anak. Ya bagaimana supaya anak itu ya ditempatkan di tempat yang terbaik, selalu mengirim doa. Nah, ini karena banyak masukan, saya ikut juga ingin mendoakan dia. Nah, banyak yang ikut memberikan doa. Ya oke, kalau begitu kita adakanlah di suatu tempat. Dengan tepatnya di setahun. Nah, dari situlah maka munculnya keinginan mengadakan seperti itu. Enggak, kita enggak. Kita mencari suasana yang damai-damai dan damai. Jangan cukuplah sudah. Setahun meninggalnya Bibi dan Vanessa, namun rasa trauma pun rupanya masih membekas di benak adik almarhumah Bibi, yaitu Fuji. Pasalnya, diduga almarhum Bibi dan Vanessa berangkat dari Bali ke Jakarta pada tanggal 2 November hanya untuk mengejar ulang tahun Fuji di tanggal 3 November. Sebab yang Fuji dengar dari supir Bibi dan Vanessa Angel melalui telepon, seharusnya mereka pun langsung menuju Surabaya untuk mengikuti suatu acara dari sahabat mereka. Karena itulah, Fuji hingga kini masih merasa bersalah dengan ulang tahunnya yang ke-19 pada tanggal 3 November 2021. Dan hal itu pun disebutnya sebagai hari yang paling sial. Karena demi menghadiri acara ulang tahunnya tersebut, Vanessa dan Bibi sehari kemudian menuju Surabaya, di mana mereka akhirnya meninggal dunia di dalam kecelakaan tunggal. Memang siapapun tidak akan tahu akan takdir setiap orang. Tetapi sebagai manusia, Fuji pun sempat menyalahkan dirinya atas semua peristiwa tersebut hingga ia pun enggan untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-20 di tanggal 3 November 2022. Namun, karena bujuk dan juga nasihat dari Faisal ayahnya, Fuji pun akhirnya mau untuk merayakannya dan kabarnya dirancang oleh Tori kekasihnya serta mendapatkan 20 surprise ulang tahun dari Tori. Acara ulang tahun dia sebelum Panes dan si almarhum Febri berangkat ke Surabaya itu sangat berkesan dan sangat kenangan yang sangat susah dia lupakan. Kenapa? Karena malamnya dia mengadakan ulang tahun bersama si Fuji, si Panes dan si Febri. Kemudian besok dia berangkat ke Surabaya, disitulah terjadi kecelakaan. Nah, dengan terjadinya kecelakaan itu dia merasa sedih sekali dia. Merasa sedih sekali. Kok begitu cepat dia pergi ya. Nah, kadang-kadang dia mencari-cari sesuatu kesalahannya. Padahal memang terjadinya hal itu sudah merupakan ya takdir dan ketentuan Tuhan. Karena dia tidak berbuat apa-apa kan begitu ya. Tapi dia merasa bersalah. Dia selalu memperhatikan kesehatan papa ataupun kemampuan papa untuk berjalan umpamanya, pulang kampung, siapa yang bawa mobil dia selalu kontrol itu. Kemana aja dia selalu kontrol. Saya sejauh-jauh hari sudah menyampaikan ke Fuji karena dia tidak ingin ada ulang tahun. Kenapa? Karena di momen ulang tahun ini ada kisah sedih di situ karena kepergian kakaknya. Hingga dia tidak ingin ada acara. Tapi setelah saya sampaikan itu sudah kehendak yang kuasa. Baru seminggu inilah baru dia sudah kalau memang banyak permintaan ingin mengadakan ulang tahun ya sudah nggak apa-apa diadakan. Kalau kemarin-kemarin dia nggak mau. Aku sedih, aku udah sampai sejauh ini, sudah sampai sebesar ini. Cuman DP Bika Vanes tuh sekarang nggak ada. Mungkin iya ngeliat aku di atas sana, tapi aku nggak ngeliat mereka tuh kayak sayang banget sih sebenarnya. Kayak kan aku sampai sejauh ini, sampai sebesar ini,
buat mereka, tapi mereka yang nggak ada depan muka aku tuh kayak. Acara diadakan oleh Story, si pacarnya Puji. Si pacarnya Puji, Story, itu memberikan surprise terhadap si Puji. Memberikan kejutan-kejutan. Dan papa sama mama diajak. Nah, ikutlah saya sampai semalam, sampai jam 1:30 saya di situ semalam. Dia memberikan kejutan-kejutan, beberapa kejutan. Katanya sampai 2. Cukup bagus, cukup gembira, cukup meriah lah. Iya, ini udah yang keberapa ya? Udah ke-10 kali, ke-7. 8. Ke-8 ini menuju yang ke-9 atau? Menuju yang ke nggak tahu berapa, hehe. Berarti satu harian ini 20 kejutan ya? Iya, insya Allah kecapai semua sih. Ada beberapa lokasi sih yang kita mau kunjungi. Oh, berarti sampai nanti tengah malam berarti full tuh ya? Sudah mempersiapkan berapa lama sih untuk 20 kejutan ini? Berapa ya? Sebulanan kali ya? Sebulanan? Sebulanan. Oh, iya sebulanan. Aku udah kayak nyiapin mental nih, nggak boleh nangis depan Kak Vio, nggak depan Kak Eca, Totorik, nggak boleh nangis, tahan. Tapi ternyata ya gitu deh, namanya juga manusia. Duka Haji Faisal pada momen setahun mengenang meninggalnya Vanessa Angel dan Bibi dengan ziarah ke makam dan juga menggelar haul hingga rasa bersalah Fuji. Lantas, seperti apakah komunikasi Haji Faisal dengan Dodi Sudrajat kini? Dan seperti apa pula kelanjutan rencana pemindahan makam Vanessa Angel oleh Dodi Sudrajat? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan Intens, udah kayak minum obat ya, sehari 3 kali. Oke, pokoknya ini berita terupdate di Intens. Oke, pokoknya jangan lupa di like, subscribe, and comment. Ketika duka masih menggelayuti keluarga Haji Faisal di momen setahun meninggalnya Bibi dan Vanessa Angel, di sisi lain komunikasi antara Haji Faisal dan Dodi Sudrajat rupanya masih membeku. Kebekuan komunikasi dua besan itu diungkapkan oleh Dodi Sudrajat. Menurut Dodi, di acara haul setahun meninggalnya Vanessa dan Bibi, dirinya pun tidak ada komunikasi dengan keluarga Haji Faisal. Komunikasi keduanya pun nyaris putus karena disebabkan adanya perebutan hak asuh atas Galaskai yang berujung gugatan hak asuh cucu yang dilayangkan Haji Faisal ke pengadilan. Enggak. Mungkin kita buat masing-masing, keluarga Pak Faisal membuat doa dan tahlil sendiri, Dedi juga sendiri. Jadi tidak ada komunikasi apapun. Tapi yang jelas yaitu adalah intinya adalah mendoakan yang terbaik untuk Bibi. Di sana mendoakan terbaik untuk Bibi dan Vanessa. Di sini juga mendoakan untuk Vanessa dan Bibi. Jadi tidak ada komunikasi apa-apa dan kita membuat acara tahlil dan doa masing-masing. Mendukung saya. Memang itu yang harusnya kita perbuat. Ada kabar-kabaran nggak sih Kak Haji dari Iya. Kabar-kabaran enggak? Kabar-kabaran. Kebekuan komunikasi antara Haji Faisal dengan Dodi Sudrajat besannya juga terjadi karena terjadinya silang pendapat soal makam. Hal ini pun sempat menjadi polemik panas karena Dodi Sudrajat ingin memindahkan makam Vanessa Angel putrinya ditumpuk dengan makam almarhumah Ibunda Vanessa di TPU Karet Bifak. Sementara pihak Haji Faisal bersikeras untuk mempertahankan pusara Vanessa Angel menantunya disandingkan dengan makam almarhum Bibi di TPU Islam Malaka, Pesanggerahan, Jakarta. Lantas, seperti apakah rencana pemindahan makam yang dulu digembar-gemborkan oleh pihak Dodi Sudrajat? Udah. Enggak. Enggak, kan tadi dia bilang makam enggak. Setiap manusia pasti punya kekurangan, punya kesalahan. Tolong jangan dibuka aibnya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang,
3 sore dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.